Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Harimau versus singa. Pada video kali ini, admin akan coba membandingkan kemampuan berburu keduanya ketika mereka mengincar mangsa yang sejenis. Ingat ya, sejenis, bukan mangsa yang sama. Soalnya, habitat keduanya juga berbeda. Admin akan mencoba untuk seadil mungkin, mengingat harimau hidup soliter dan singa berkelompok. Harimau hidup di hutan dan singa di savana. Harimau lebih tertutup ketimbang singa yang bisa dibilang lebih sering terabadikan kamera. Oke, langsung aja kita bandingkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Di Afrika ada kerbau Afrika, dan di Asia ada kerbau air Asia. Ada banyak perbedaan antara kerbau di Afrika dan di Asia, entah dari ukurannya, kehidupannya, agresivitasnya, habitatnya, dan lain sebagainya. Tapi kita kesampingkan perbedaan itu, dan kita ambil simpelnya aja. Keduanya adalah jenis kerbau. Singa sendirian bisa memburu kerbau dewasa. Nggak usah bahas ketika singa berburu bersama pasukannya, apalagi ketika memburu kerbau kecil. Baik singa jantan maupun singa betina pernah terlihat memburu kerbau dewasa sendirian. Bukan hanya kerbau yang terpisah dari kelompoknya, tapi bahkan kerbau yang berada dalam kelompok. Harimau juga bisa memburu kerbau dewasa, dan pastinya sendirian. Bukti perburuan harimau terhadap kerbau memang minim. Seperti yang sudah admin singgung di awal video, singa lebih sering terabadikan kamera daripada harimau. Tapi yang pasti, kemampuan harimau dalam memburu kerbau terbilang hebat dan serangannya sangat mematikan. Keduanya bisa memburu kerbau dewasa. Gajah dewasa mungkin agak susah dikalahkan sendirian, baik oleh singa ataupun harimau. Tapi gajah kecil atau yang berukuran sedang pernah diburu oleh kedua kucing besar ini. Singa jantan pernah mengalahkan gajah berukuran sedang dan dia melakukannya sendirian. Singa lebih sering memburu gajah ketika menyerang bersama pasukannya. Tapi dalam beberapa momen, singa yang sendirian memang pernah terlihat berhasil mengalahkan gajah. Harimau juga bisa memburu gajah. Bahkan ada laporan yang mengatakan bahwa harimau pernah menyebabkan kematian pada beberapa gajah yang jadi sasarannya. Buktinya minim, tapi kita tahulah kemampuan si belang ini. Meskipun tanpa bukti, kita juga tetap percaya kalau harimau bisa mengalahkan gajah. Hewan darat dengan ukuran terbesar masih bisa diburu oleh kedua kucing besar ini. Mangsa berikutnya adalah buaya. Pesaing berat yang entah kenapa malah sering jadi sasaran perburuan. Sepertinya daging buaya lezat, sehingga kedua kucing besar ini nekat menyerang buaya yang sebenarnya cukup berbahaya. Singa pernah dan bahkan sering memangsa buaya, tapi seringnya ketika bersama pasukan. Ketika berburu sendirian, para singa biasanya memilih buaya kecil dan yang ada di daratan. Soalnya, kalau di dalam air, bakalan susah. Harimau juga memburu buaya. Dengan kemampuannya, harimau bisa mengalahkan buaya yang diincarnya. Ada beberapa bukti perburuan harimau terhadap buaya. Keduanya bisa memburu dan memangsa buaya. Kura-kura terbilang mudah untuk ditangkap, tapi susah dikalahkan. Soalnya, mereka sering bersembunyi di dalam tempurungnya yang keras dan susah untuk ditembus. Singa beberapa kali terlihat kesulitan ketika mencoba menembus cangkang kura-kura. Tapi dengan kerja keras yang pantang menyerah, mereka berhasil menembus cangkang kura-kura dan memakan reptil yang punya pergerakan lambat itu. Harimau menghadapi masalah serupa, tapi dengan kemampuan yang lebih baik. Dengan rahang yang kuat, harimau bisa menembus cangkang kura-kura dengan cukup mudah. Kekuatan gigitan harimau hampir 2 kali lipat dari singa. Keduanya bisa menembus cangkang kura-kura dan memangsa mereka.
Di posisi berikutnya adalah babi hutan. Admin nulisnya babi hutan, tapi di Afrika jenisnya warthog. Tentu ada banyak perbedaan antara babi hutan di Asia dan warthog di Afrika. Tapi seperti halnya kerbau, keduanya kita anggap sebagai babi hutan. Ya emang babi hutan. Kemampuan singa dalam berburu warthog kayaknya nggak perlu diragukan lagi. Entah yang kecil, yang besar, yang sendirian, yang bersama pasukannya, yang di darat, atau bahkan yang sembunyi di lubang tanah, hampir semuanya pernah diburu oleh para singa. Harimau juga memburu babi hutan, dan sama seperti singa, harimau menjadikan babi hutan sebagai salah satu menu makan utama mereka. Ya soalnya, populasi babi hutan biasanya lumayan banyak dan lebih mudah ditangkap daripada harus memburu gaur atau gajah yang ukurannya lebih besar. Babi hutan bisa diburu oleh kedua kucing besar ini. Di Afrika, monyetnya diwakili sama babun. Soalnya yang terlihat ada di sekitar singa ya emang babun. Singa bisa memburu babun, entah di darat ataupun di atas pohon. Tapi singa jarang mengincar babun, apalagi yang ada dalam pasukan. Intinya para babun jadi salah satu mangsa yang bisa dikalahkan oleh para singa. Harimau juga sama, mereka bisa memburu monyet dengan cukup mudah, entah yang ada di darat ataupun yang di atas pohon. Harimau juga sepertinya tidak mengalami kesulitan ketika mengalahkan monyet. Dengan kemampuan memanjat dan kemampuan berburu yang hebat, keduanya bisa memburu monyet. Kalau macan tutul, emang biasanya nekat memburu landak. Meski kadang menyebabkan mereka mati karena duri landak yang masih menempel di tubuhnya. Kira-kira, apakah singa dan harimau juga bisa memburu landak? Tentu saja bisa. Singa pernah terlihat memburu landak, dan sepertinya lebih hebat ketika mengalahkan landak dibandingkan macan tutul. Tapi para singa jarang mengincar landak. Udah kecil, banyak durinya lagi, mending cari mangsa lainnya. Nah, kalau harimau memang jarang terlihat memburu dan memangsa landak. Tapi ada beberapa bukti yang memperlihatkan harimau memakan landak. Ada pula bukti duri landak yang menempel di tubuhnya. Landak juga bisa diburu oleh kedua kucing besar ini, tapi jarang. Harimau dan singa bisa memburu burung, tapi biasanya terlihat di kebun binatang. Mereka bisa menangkap burung, entah yang ada di daratan ataupun yang sedang terbang rendah. Biasanya burung yang diburu adalah burung yang berukuran sedang dan bahkan besar. Tapi keduanya jarang mengincar burung. Singa aja yang di sekitar habitatnya ada burung unta malah jarang memburu mereka. Yang jelas, keduanya bisa memburu burung. Kasusnya sama seperti kuda-kuda. Nangkapnya gampang, nembus perisainya yang susah. Singa beberapa kali terlihat kesulitan ketika mencoba menembus perisai terenggiling. Bahkan setelah percobaan yang selalu gagal, akhirnya singa menyerah. Sejauh ini, admin belum menemukan bukti di mana singa berhasil menembus perisai terenggiling dan lalu memakan mereka. Sementara harimau sebenarnya menghadapi masalah serupa. Tapi ada bukti di mana harimau akhirnya bisa menembus perisai terenggiling. Bukti yang sangat minim, tapi menghasilkan perbedaan berarti. Dari beberapa bukti yang ada, singa belum bisa dikatakan memangsa terenggiling. Sementara harimau, meski buktinya minim, tapi mereka bisa dan pernah memakan terenggiling. Yang jelas, kekuatan rahang harimau benar-benar memberikan hasil yang berbeda. Meski punya level yang hampir sama, harimau punya gigitan yang lebih kuat daripada singa. Satu lagi mangsa serupa yang kita bandingkan, badak, hewan darat dengan ukuran terbesar kedua setelah gajah. Bisakah harimau dan singa memangsa badak? Bisa dong. Gajah aja bisa, masa iya badak nggak bisa? Tapi, seperti jenis mangsa berbahaya lainnya, badak jarang diburu oleh singa ataupun harimau. Meski mampu mengalahkan badak, tapi resikonya berbahaya dan kulitnya tebal. Mau makan aja susah. Nangkapnya udah susah,
tinggal dimakan juga masih susah, makanya jarang diburu. Dari 10 mangsa sejenis yang admin bandingkan, hampir semuanya bisa diburu oleh singa dan harimau. Tapi karena admin tidak menemukan bukti di mana singa memangsa terenggiling, maka dalam perbandingan ini, harimau menang. Menang tipis aja sih, fansnya singa gak usah baper ye. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.